Kita akan melanjutkan pembahasan kita saat ini mengenai operasi dari kerajaan setan di bumi. Apakah aksi-aksi dari roh jahat? Di dalam Matius 8 ayat 28-34, Alkitab memberikan kita perwahyuan mengenai tingkah laku roh-roh jahat. Seperti yang kita tahu, pertama-tama mereka mencari tubuh manusia untuk ditempati, jika tidak memungkinkan tubuh hewan. Inilah kesimpulan dari pengamatan kami, yaitu yang pertama, mereka sangat suka berjalan keliling di tempat-tempat yang tidak bersih, seperti kuburan-kuburan. Mereka mencari tubuh dengan tujuan untuk memaksimalkan penghancuran dan untuk menghidupkan pikiran-pikiran mereka melalui pikiran dan kehendak orang-orang yang dirasuk. Mereka datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Mereka sangat senang menyiksa korbannya, tetapi takut untuk disiksa. Mereka senang menimbulkan ketakutan, terutama di kalangan orang non-percaya. Mereka harus mentaati perintah yang diberikan dalam nama Yesus. Lukas 10 ayat 17. Mereka dapat diikat dan orang tersebut dilepaskan dari ikatan roh-roh jahat dalam nama Yesus Kristus. Matius 16 ayat 19, Matius 18 ayat 18, dan Matius 12 ayat 29. Mereka bekerja dalam suatu rantai kepemimpinan atau hierarki, dan orang teratas dalam rantai kepemimpinan tersebut disebut roh penguasa atau roh orang kuat. Sama halnya setan harus diikat terlebih dahulu, kemudian orang kuatnya atau penghulu-penghulu, baru kemudian roh-roh yang di bawahnya. Semua dalam nama Yesus Kristus. Orang kuat memerintahkan roh-roh di bawahnya apa yang harus mereka lakukan. Roh-roh di bawah mendapatkan perintah dari mereka, ikat mereka dan lepaskan orangnya dari mereka dan usirlah dia keluar. Maka roh-roh jahat lainnya akan jatuh bersama-sama dengannya. Keseluruhan serbuan atau gangguan roh-roh jahat di dalam seseorang atau tempat disebut stronghold atau benteng. Benteng diruntuhkan dengan mengalahkan roh orang kuat terlebih dahulu. Mereka memiliki emosi atau perasaan. Mereka dapat mengatakan kebenaran. Lukas 4 ayat 41. Legion dapat mendiami satu orang dengan 2.000 sampai 6.000 roh-roh jahat. Mereka membuat seseorang tetap telanjang. Lukas 8 ayat 27. Mereka dapat menyebabkan sakit penyakit. Lukas 13 ayat 11. Mereka dapat menghasilkan tanda-tanda heran dan mujizat yang palsu. Mereka menggoda dan menipu. Mereka membawa doktrin yang salah ke dalam gereja. Lihat orang-orang Galatia. Mereka melayani hanya satu hal. Kita mempelajari ini dari pola yang ada di Alkitab, yaitu mereka dinamakan sesuai dengan fungsinya atau tugas mereka terhadap seseorang. Jadi, Alkitab memberi contoh roh kekhawatiran, roh penipu, roh dewa-dewa, roh cemburu, roh amarah, dan sebagainya. Masing-masing roh jahat mempunyai tugas sesuai dengan namanya. Mereka membuat orang dirasuk roh jahat. Alkitab menggunakan bahasa Yunani untuk diamonizomenoi, Lukas 8 ayat 36, yang berarti memiliki roh jahat atau didiami roh jahat. Namun telah salah diterjemahkan sebagai dikuasai roh jahat. Istilah seperti ini tidak ada dalam bahasa aslinya, dan kata dikuasai melambangkan penguasaan pikiran, kontrol pandangan hidup, yang sangat parah dari roh-roh jahat terhadap seseorang, terutama ketika keinginan atau kehendak seseorang kelihatannya diikat oleh mereka. Jika seseorang tidak demikian dan dapat menentukan kehendak sendiri serta kelihatan seperti tergoda oleh roh jahat, maka istilah di bawah tekanan roh jahat digunakan. Tekanan roh jahat dan dikuasai roh jahat berbeda tingkatannya pengaruhannya. Istilah mana yang akan digunakan tergantung dari tingkat penyerahan seseorang terhadap roh jahat. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.